Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Syafina ingin NIM 201110301049 ingin menjelaskan tentang terjadinya tumpahan batu bara di pesisir laut Aceh Barat. Pada Selasa 14 Maret 2023 terjadi tumpahan batu bara kembali di pesisir pantai Gampung Penagaraye, Kecamatan Merebu, Aceh Barat. Hal serupa juga pernah terjadi pada tahun 2017. Diduga material tumpahan batu bara berasal dari kapal tongkang yang berada di laut dan terbawa hingga ke pesisir pantai di kawasan Penagaraye, Kecamatan Merebu. Pencemaran laut ini semakin merusak ekosistem di perairan Aceh Barat. Kerusakan yang masih terjadi akibat tumpahan batu bara ini terumbu karang di kawasan Aceh Barat dan Nagan Raya mengalami kerusakan parah. Begitu juga dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, mata pencaharian nelayan setempat juga terganggu. Hal ini juga melanggar peraturan pemerintah PP No. 19 tahun 1999. Dampak ekologis dan ekonomis terasa bagi masyarakat pesisir pantai. Masyarakat pesisir pantai Merebu, Aceh Barat. Tumpahan batu bara menghambat upaya berbagai pihak dalam mengelola lingkungan hidup. Jika dampak tumpahan batu bara tersebut tidak segera diatasi, maka akan meningkatkan resiko kerusakan ekosistem, terutama ancaman pada keberlanjutan terumbu karang yang menjadi penanda penting keseimbangan ekosistem perairan. Tumpahan batu bara di pesisir pantai barat Aceh Barat juga melanggar undang-undang. Hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat diabaikan. Oleh karena itu, harus segera mencari pelaku dan menindak tegas agar kejadian yang berulang ini tidak terus terjadi. Pelaku pencemaran laut di Indonesia dapat dihadapkan pada ancaman hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang pencemaran laut dan ancaman hukuman pelakunya di Indonesia antara lain 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup termasuk laut dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Pasal 100 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap badan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup termasuk laut dapat dikenai pidana denda paling banyak 1 miliar. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran laut atau kerusakan ekosistem pesisir dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 351 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran laut yang merugikan kepentingan daerah. Selain hukuman pidana dan sanksi administrasi, pelaku pencemaran laut juga dapat diwajibkan untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sudah seharusnya pemangku kebijakan dapat melakukan sanksi tegas terhadap pihak yang melanggar peraturan hukum ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.